Sebab-sebab kegagalan perlawanan. Perlawanan lahir dari luka, ketidakadilan, dan kesadaran bahwa ada sesuatu yang harus dilawan. Ia tumbuh dari kemarahan yang dipendam terlalu lama dan harapan akan perubahan yang lebih adil. Namun sejarah seringkali mencatat satu kenyataan pahit, tidak semua perlawanan berakhir dengan kemenangan. Banyak di antaranya kandas di tengah jalan, padam sebelum tujuan tercapai, atau bahkan berbalik menjadi tragedi bagi mereka yang memperjuangkannya. Kegagalan perlawanan bukan semata akibat lemahnya niat, tetapi hasil dari berbagai faktor kompleks yang saling terkait. Salah satu sebab utama kegagalan perlawanan adalah ketiadaan persatuan di antara para pejuang. Perlawanan yang terfragmentasi, dipenuhi perbedaan kepentingan, ego kelompok, dan pertikaian internal, cenderung rapuh. Ketika satu pihak bergerak dengan tujuan tertentu sementara pihak lain memiliki agenda berbeda, energi perlawanan justru habis untuk saling mencurigai. Musuh tidak selalu datang dari luar. Seringkali perpecahan dari dalam menjadi senjata paling efektif untuk melumpuhkan perlawanan. Sejarah menunjukkan bahwa kekuatan besar jarang runtuh oleh serangan frontal, tetapi oleh perpecahan di tubuh lawannya sendiri. Selain itu, ketimpangan kekuatan menjadi faktor yang tak terelakkan. Banyak perlawanan dilakukan oleh rakyat atau kelompok kecil yang berhadapan dengan kekuasaan besar yang memiliki sumber daya, persenjataan, teknologi, dan struktur organisasi yang jauh lebih mapan. Ketika keberanian tidak diimbangi strategi dan logistik yang memadai, perlawanan berubah menjadi pengorbanan tanpa hasil. Keberanian memang penting, tetapi tanpa perhitungan yang matang, ia mudah berubah menjadi keberanian yang sia-sia. Faktor lain yang sering luput disadari adalah kurangnya visi dan tujuan yang jelas. Perlawanan yang hanya didorong oleh kemarahan sesaat, tanpa arah jangka panjang, akan kehilangan napasnya sendiri. Ketika para pejuang tidak memiliki gambaran tentang apa yang ingin dibangun setelah perlawanan berhasil, maka semangat perlahan memudar. Perlawanan bukan hanya soal menjatuhkan, tetapi juga tentang menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Tanpa visi yang jelas, perlawanan mudah dimanipulasi, disusupi, atau bahkan dibelokkan dari tujuan awalnya. Represi dan propaganda kekuasaan juga memainkan peran besar dalam kegagalan perlawanan. Kekuasaan yang terancam jarang tinggal diam. Ia menggunakan kekerasan, intimidasi, dan narasi yang membingungkan publik. Para pejuang dilabeli sebagai pengacau, pemberontak, atau musuh negara. Ketika opini publik berhasil diputarbalikkan, perlawanan kehilangan dukungan moral dari masyarakat luas. Tanpa dukungan rakyat, perlawanan menjadi terisolasi dan mudah dipatahkan satu persatu. Tidak kalah penting adalah kelelahan psikologis dan trauma yang dialami para pelaku perlawanan. Perlawanan sering berlangsung lama, penuh tekanan, dan syarat pengorbanan. Ketika harapan tidak segera terwujud, rasa putus asa perlahan merayap. Penangkapan, kehilangan rekan seperjuangan, dan ancaman terhadap keluarga menciptakan beban mental yang berat. Pada titik tertentu, sebagian memilih mundur bukan karena kalah secara ideologis, tetapi karena lelah secara manusiawi. Kegagalan perlawanan juga kerap disebabkan oleh kurangnya dukungan dari massa rakyat. Perlawanan yang tidak berakar pada kesadaran kolektif hanya menjadi gerakan segelintir orang. Jika rakyat masih terjebak dalam ketakutan, ketidakpedulian, atau bahkan merasa diuntungkan oleh status quo, maka perlawanan akan berdiri sendiri. Tanpa partisipasi luas, perlawanan mudah dipadamkan dan dilupakan. Terakhir, kesalahan membaca situasi sejarah sering menjadi faktor penentu kegagalan. Setiap zaman memiliki konteksnya sendiri. Strategi yang berhasil di masa lalu belum tentu relevan di masa kini. Perlawanan yang gagal beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi akan tertinggal. Ketika musuh belajar dan berkembang, sementara perlawanan tetap kaku, maka kekalahan hanyalah soal waktu. Namun penting untuk dipahami bahwa kegagalan perlawanan tidak selalu berarti kesia-siaan. Banyak perlawanan yang gagal secara praktis, tetapi berhasil menanamkan kesadaran, membangunkan keberanian, dan menjadi fondasi bagi perjuangan di masa depan. Dalam banyak kasus, kegagalan hari ini adalah pelajaran berharga bagi kemenangan esok hari. Perlawanan bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang menjaga nurani agar tidak tunduk sepenuhnya pada ketidakadilan. Meski gagal, perlawanan tetap menjadi bukti bahwa ada manusia yang menolak diam, yang memilih melawan meski tahu risikonya. Dan seringkali, dari kegagalan itulah sejarah menemukan jalannya menuju perubahan yang lebih besar.